satu je masalah besar di Indonesia, dan video ni saya tujukan kepada Presiden Indonesia. Sebagai Presiden, tolong tengok Bali. Makanan halal sangat susah nak cari kat sini. Saya berada di airport Bali, daripada mula pintu masuk sehingga saya nak fly, nak cari makanan halal terlalu susah dalam airport di Bali. Jadi sebagai sebuah negara Islam yang ramai rakyatnya beragama Islam, khususnya yang melancong ke Bali, walaupun kita tahu Bali ni banyak Hindu di sini, tetapi ada orang Islam juga dan ramai orang Islam yang datang ke Bali. Fikirkanlah dan laksanakanlah tempat makanan halal khususnya di airport dan di Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Seorang turis kelihatannya sih kalau dari logat, dialek, dan bahasanya ini dari Malaysia. Kayaknya juga baru turun dari penerbangan gitu ya di Igusti Ngurah Rai. Baru turun di bandara dan membuat konten menyatakan kalau makanan halal sangat susah di bandara. Ini sih pernyataan yang mengada-ada menurut Pak Git. Ya karena kita tahu lah di bandara itu banyak sekali makanan halal ya. Ya contohnya aja KFC juga ada di situ. Kemudian ada warung Jawa gitu ya, ada sate Senayan dan masih banyak lagi lah referensi warung halal yang ada di bandara. Kemudian dia malah mengingatkan ini ditujukan kepada presiden, apa urusannya presiden ngurusin itu, yang dia menyatakan kalau sebagian besar umat beragama yang ada di Indonesia itu adalah umat beragama Islam. Ya katakanlah saat ini 85% penduduk Indonesia itu beragama Islam, tapi kan ini di Indonesia pada keseluruhannya atau globalnya di Indonesia. Kalau di Bali itu kan banyak penduduk yang beragama Hindu gitu, yang katakan dalam konteksnya ini adalah babi ya. Babi kalau agama Hindu kan nggak jadi masalah untuk makan babi gitu. Nah, pria ini menyebutkan kalau sangat susah mencari makanan halal. Yang sebetulnya kalau kita ke Bali gitu ya dan melihat kondisi di Bali ya, apalagi sekarang gitu ya, kalau malam itu ada pecel lele atau katakanlah yang seperti di Jakarta Tiga Saudara itu apa, kambing, sop kaki kambing, dan ya seperti itulah, dan termasuk makanan Padang itu banyak dijual di Bali. Apalagi banyak urban-urban yang di luar dari Pulau Bali masuk ke Bali menjual kuliner yang rata-rata umat Muslim itu kan menjual makanannya halal gitu. Dan kenapa turis ini bisa menyatakan seperti ini, atau hanya ingin membuat seolah-olah Bali itu nggak cocok buat Muslim ya, artinya susah makanan halal di situ, yang sama sekali tidak susah kalau kita lihat di Bali. Jauh sekali dari kenyataan yang ada. Kalau dilihat dari sejarah, istilahnya mungkin ya, rakyat dengan rakyat ya, maksudnya Malaysia dengan Indonesia itu ada kepentingan politik tersendiri ya, artinya ada sentimen lah seperti itu. Ya misalnya sewaktu itu pernah wayang itu diklaim adalah budaya dari Malaysia gitu ya, kemudian termasuk batik gitu ya, itu pernah diklaim gitu ya, seingat Pak Git itu pernah diklaim itu adalah budaya Malaysia, termasuk lagu nasional apa itu ya, lagu daerah apa gitu ya, Pak Git agak lupa lagunya itu, tapi ya salah satu lagu daerah di Indonesia itu pernah diklaim gitu menjadi lagunya Malaysia gitu. Jadi banyak kebudayaan-budayaan asli Nusantara gitu yang diklaim adalah maksud Pak Git budayaan asli Indonesia yang diklaim itu adalah kebudayaan dari Malaysia. Yang lucunya salah satunya yang saat ini lagi rame teman-teman kalau tahu, jadi bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa resmi di PBB di UNESCO. Nah, jadi dari beberapa bahasa kita itu bahasa Indonesia dijadikan
nomor 10 maksudnya, nomor 10 sebagai bahasa resmi di PBB UNESCO ya. Nah ini Malaysia juga mengeklaim gitu, artinya bahasa Indonesia itu adalah ibunya bahasa Melayu, jadi berasal dari bahasa Melayu. Itu klaim dari Malaysia. Tapi kalau kita lihat gitu ya, di Indonesia ini kan banyak sekali bahasa gitu ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Termasuk bahasa Melayu yang di Kepulauan Riau gitu ya, daerah-daerah sekitar Sumatera yang mendekati Singapura atau Malaysia, itu kan bahasanya adalah menggunakan bahasa Melayu. Jadi Indonesia juga mengklaim kalau bahasa Melayu itu adalah sebagian dari bahasa Indonesia, maksudnya bahasa daerah di Indonesia gitu. Jadi bahasa Melayu ini termasuk adalah bagian bahasa daerah yang ada di Indonesia. Hal itu klaim dari Indonesia, dan kalau dilihat faktanya ya memang seperti itu. Sebagian daerah di Indonesia menggunakan bahasa Melayu, tapi nggak ada bahasa Indonesia itu digunakan di Malaysia, tuh nggak ada. Maksudnya daerah mana di Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia kan itu nggak ada. Jadi PBB dalam hal ini diklaim atau diprotes lah oleh Malaysia. Tapi protes ini juga tidak membuahkan hasil, yang artinya PBB tetap menetapkan kalau bahasa Indonesia tetap sebagai bahasa resmi nomor 10 di UNESCO. Kembali kita pada pengeklaman sepihak tadi, yang artinya sampai menghimbau kepada seorang presiden kalau makanan di Indonesia ini, maksudnya makanan yang ada di Bali gitu ya, ini sulit sekali mencari yang halal gitu. Kalau kita berpatokan misalnya ya, jadi kita lari sedikit atau melebar sedikit konteksnya, dalam kondisi yang sudah kelaparan atau memang ada yang ada cuman itu, artinya daripada sakit atau katakanlah ini berbahaya untuk kesehatan, ya makan aja dulu makanan yang katakan dalam tanda kutip haram gitu. Kan nggak ada masalah juga dalam Islam seperti itu kondisinya. Kalau memang kepepet ya untuk sekedar mengisi perut, untuk mencari nanti yang halal, katakanlah seperti itu. Tapi pada kenyataannya di Bali, apalagi saat ini gitu ya, itu mudah sekali untuk mencari makanan halal ya, seperti ikan bakar atau junk food dan makanan-makanan yang dikelola atau dimasak oleh penduduk luar dari Bali ya kan, pendatang-pendatang yang membuat restoran atau membuka warung di Bali juga nggak semuanya memasak babi dalam hal ini. Jadi intinya gini teman-teman, kalau klaim dari turis Malaysia ini menurut Pak Git hanyalah klaim sepihak, yang artinya mengada-ada. Kalau dia menyatakan ini sangat sulit hingga menghimbau seorang presiden, ngapain presiden turun tangan soal makanan di Bali gitu ya, yang artinya Islam sendiri punya aturan gitu. Kalau memang sudah terpaksa makanannya harapan nggak apa-apa gitu ya, menjadi halal gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, kalau kita lihat realita yang sekarang ada di Bali tidak seperti itu ya, seperti makanan Padang, makanan Jawa, Sunda, dan berbagai macam hal termasuk junk food ya Pizza Hut dan KFC, McDonald gitu ya, itu banyak di sana. Apa yang susah? Kan nggak ada, cuman memang mindsetnya aja dari awal dulu berangkat dari Malaysia mungkin mau berkunjung ke Bali, konsepnya dia udah wah, diceritain orang gitu udah susah nih cari makanan halal di Bali, itu yang dikonsepkan seperti itu ya. Kalau kita lihat pada kenyataannya ya, misalnya nasi campur yang di Bali pun ada juga yang halal gitu. Nggak semuanya makanan yang dikelola orang Bali itu adalah makanan haram menurut Islam tentunya. Kalau menurut Hindu ya yang di Bali itu halal semua, konsepnya seperti itu.
Jadi kalau ada turis-turis yang ngomong begini ini, apalagi dari luar gitu, khususnya turisnya juga turis Islam gitu ya. Kalau turisnya non Muslim ya memang nggak ada masalah gitu. Nah, ini menurut Pak Git mungkin hanya ingin menjustifikasi atau apa ya, memberi pandangan supaya orang Islam nggak perlu ke Bali gitu. Artinya di situ lo susah gitu kalau nyari makanan halal. Jadi nggak usah datang ke Bali kalau dengan pernyataan tersebut makanan halal itu susah. Nah ini mungkin arahnya ke sana gitu ya, yang membuat nanti atau membuat narasi sehingga Muslim itu apalagi yang pikirannya itu masih konservatif gitu ya, lo kan berpikir apa nggak usah ke Bali lah gitu, apa sih yang dilihat, kita bisa lihat dari apa namanya, misalnya dari YouTube atau dari berbagai macam channel lah, bisa melihat dari situ, nggak usah lihat di sana karena kalau kita ke sana nanti makanan halal akan susah. Dan ini sebetulnya narasi tersebut yang ingin dibentuk oleh si turis Malaysia ini. Yang pertama tadi adalah membuat kalau seolah-olah di Bali ini susah makanan halal. Yang kedua itu yang supaya umat Muslim nggak banyak yang datang ke Bali. Tapi ya sebetulnya kalau Pak Git logikakan mau datang atau tidak umat Muslim pun Bali akan tetap hidup. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.